praktek. Seperti itu ya. Sebelumnya saya absen dulu. Ada Rosana? Ada Rosana? Nggak ada yang nyahu. Ada Rosana, tunjuk tangan kalau dipanggil namanya ya. Rosana ada? Ada Rosana? Rosana. Nggak ada. Nia? Nia Dwi? Ada Nia? Tunjuk tangan, Nia. Rina Marcelina? Rina Marcelina? Nggak ada Rina? Saya, Bu. Nggak ada, Bu. Oh, ada. Pak Joko? Ada Pak Joko? Nggak ada dia. Ada. Ike? Ada Ike? Ada Ike? Pak Joko? Oh, ada Pak Joko. Ada. Kok pelan kali suara. Iya, agak kencang dikit. Soalnya apa ya? Ribut kali soalnya. Ike? Nggak ada. Silvi? Ada Silvi? Untuk abang. Oke, baik ya. Biar jangan terjadi kebisingan di antara kita, ya. Apabila ada yang perlu, baru kamu hidupkan mic-nya. Kalau nggak perlu, nggak usah kau hidupkan mic-nya. Bising kali pun. Ya, jadi macam mau pesta, padahal nggak ada ini. Ya, jadi begitu dipanggil Rina, baru kau hidupkanlah mic-nya. Ini Rina, gitu nggak ada yang jauh, sampai suara ayam pun masuk ke laptop ini. Terdengar suara ayam, entah siapa yang ngambil jaringan dekat kandang ayam, nggak tahu juga. Ya kan? Kemudian Sylvia, ada kemudian Pak Agustinus. Hadir, Bu. Lili Sundari. Lili Sundari. Izin, Bu. Lilis bermasalah masih Zoom-nya, Bu. Rangga itu yang nggak penting pasti tertawa, ya kan? Pak Rangga jangan gitu ya, nanti saya keluarkan Bapak dari video ini ya. Nah, ya kan? Biar cepat kita. Kemudian Siti Hairunisa. Siti Hairunisa. Saya, Bu. Ya. Kemudian Delianti. Delianti ada? Ada Delianti? Saya, Bu. Oke, baik. Rosana sudah adakah di dalam ini? Rosana? Oh, jangan cepat. Rosana ada? Ada Rosana? Yang saya panggil ini itulah yang untuk hari Senin. Ada di hari Senin. Berarti ada 3 orang yang nggak ada ini ya. Sekali lagi, udah ada si Ike. Ike sudah ada?
Lilis bisa? Bisa, oke baik. Kalau memang orangnya tidak ada, nanti terpaksa kita geser, oke? Kemudian kesepakatan ya seperti yang sudah kita bagikan di grup juga, ya. Untuk mengikuti ujian praktek. Yang pertama itu harus sudah melunasi keuangan, ya kan? Yang jadi di sini jangan nanti ada ini ya, karena ada saya dengar saya udah di Medan, saya boleh ikut ujian gitu ya. Daftar untuk maju itu ya, untuk ujian praktek itu saya sudah selesai buat. Ya, yang ada itu sampai di Kamis. Tetapi kendalanya itu ke ujung-ujungnya itu paling Senin Selasa yang ada, artinya 20 orang. Karena apa? Contoh, saya tanya dulu. Contoh, si asal itu belum bayar, jadi belum bisa kita ini kan. Jadi jangan ngotot-ngotot ke pembimbing. Kenapa Bu Resmi nggak buat jadwal saya? Kenapa Bu Resmi nggak buat jadwal saya? Jangan seperti itu. Jangan saling mengadu ini ya dengan pembimbing gitu. Nggak ada di ujian praktek ini, nggak ada hubungannya pembimbing dengan kegiatan ini, karena pembimbing belum tentu itu jadi pengujimu nanti. Ya, oke, paham ya sampai di situ? Oke, kemudian yang di luar kota kan pasti sudah bertanya kapan di kami gitu, ya. Jadi kita tadi sudah rapatkan jadwal untuk yang di luar Medan akan nanti. Ya. Tetapi akan kita hubungi kembali apakah yang di luar kota itu sudah bisa masuk ke Medan. Tetapi kalau memang belum bisa masuk, jangan masuk ke Medan seperti itu. Ya dengan catatan orang Medan kalau memang belum beres ya otomatis harus kita mundurkan. Berarti yang di luar kota yang duluan masuk. Seperti itu ya kesepakatannya. Oke. Kemudian nanti di list namanya kan sebagian katanya yang di luar kota sudah berada di Medan. Di daftar yang sudah kita list di grup itu sekitar 35 orang yang sudah ada di Medan, baik itu yang memang berada di Medan, baik itu yang dari luar ke Medan. Misalnya si Asal, si Iman dari luar sudah nyampe di Medan, misalnya seperti itu, ya. Oke, jadi nanti jangan nanti setelah dibuat jadwal yang di Medan pulang kampung, ya, karena seperti itu kemarin waktu mau maju sidang, ya kan, yang di Medan pulang ke kampung, yang di kampung ngotot harus ke Medan kan gitu, terbalik-balik. Ya, oke baik, didengarkan. Itu ya. Jadi dari keseluruhan dari 35 orang ini ya, kurang lebih ada 20 orang yang sudah bebas administrasi, berarti ya yang pertama maju itu berarti prioritas kita yang sudah maju sidang hasil ya, yang memang berdomisili ataupun yang sudah berada di Medan, seperti itu. Kemudian masuk yang berikutnya, ya. Untuk yang saya bacakan tadi namanya, itulah hari pertama untuk ujian praktek. Ya, satu hari itu dibagi menjadi 2 gelombang, ya. Gelombang 1 itu dari jam 8 sampai jam 12, kemudian gelombang 2 dari jam 1 sampai jam 4. Ya. Kemudian yang gelombang 2 tidak diperkenan masuk ke yang itu nanti kayak cengkunekmu. Ya kan, kemudian kan
kesepakatan di awal, begitu mau masuk ke asrama, berarti kau bawa 2 masker. Ya kan? Jangan kau buat maskermu itu side A, side B. Kan namanya 2 juga. Ya kan? Kau balikkan nanti ya kan ngakal-ngakali. Ya, sama-sama menjaga kita ya kan, Dek. Kau bawa nanti 2 masker, kemudian masuk ke asrama ini tidak diperkenankan kau memakai baju dinas. Jadi pakai baju dinas itu harus begitu kau nyampe di akper ini, ya kan akan ditangkap kau nanti di depan sana di karena kita ada sistem karantina, ya. Jadi nanti akan diperbolehkan masuk ke asrama untuk mandi, ya kan? Biarpun kau udah mandi dari rumah, mandi dulu lah kau di asrama. Jadi jangan pula nanti yang ujian jam 8, ya datangnya setengah 8, belum lagi berdandan, mandi segala macam. Jadi jangan keluarkan dari Zoom ini, ya, biar kita cepat ini. Oke, kita lanjut dan nanti buyar konsentrasi, ya kan? Kemudian yang selanjutnya setelah selesai kamu nanti mandi, ya, selesai nanti mandi, kau pakai baju dinas, baru nanti kita ada ruangannya nanti disediakan, ya. Jam 8 itu sudah start, ya. Ya, jam 8 itu sudah start untuk ujian. Ya. Sudah mulai ujian. Jadi jangan berleha-leha. Kemudian dari jam 8 ya diperuntukkan kau itu kurang lebih tadi 2 jam ya untuk memulai ujian. Di situ kamu pengkajian, ya, di situ nanti mengkaji, ya, mengkaji berarti dengan pengujian, ya, sebelum dikaji otomatis kamu cabut apa dulu ya, cabut apa tindakan yang akan kamu lakukan, lengkaplah di situ nanti dengan penguji, mungkin nanti akan dibuat di situ, misalnya Nabica tim 1, misalnya tindakannya itu memasang infus. Nah, itu nanti dicabut. Ya, kalau itu yang kamu dapat sudah harus kamu ingat. Di tim 1 siapa tim 1, siapa tim 2, siapa tim 3, siapa tim 4 dan tim 5. Jangan sampai nanti salah dosen. Ya. Kemudian itu nanti akan saya kirimkan, bagikan ke mahasiswa, ya kan? Nanti biar jangan salah kamar. Oke. Nanti akan ditambahkan Bu Deni juga apa yang masih kurang, ya. Jadi setelah itu ya berarti jam 8 sampai di jam 10 ya. Kemudian setelah selesai dari pengkajian, kemudian di situ juga untuk ngamprah alat. Jadi buat nanti pengamprahan barang. Ya, pengamprahan barang. Berarti amprahlah ke penanggung jawab lab. Ya, penanggung jawab lab ya. Jadi nanti alat sudah diletakkan di situ, ambillah sesuai dengan kebutuhan yang kamu perlukan. Ya. Sudah ada buat askepnya juga itu. Ya, baru nanti melakukan tindakan. Ya, melakukan tindakan dilaksanakan laboratorium. Ya, dilaksanakan di laboratorium. Kemudian setelah selesai melakukan tindakan, kan harus ada responsi, ya, harus ada tanya jawab lagi selain daripada tindakan itu. Tetapi setelah tindakan ada lagi buat askep. Apalah askep? Kalau yang tahap pertama tadi pembuatan askep itu kan dia sampai intervensi, ya. Siap kamu melakukan sampai implementasi dan evaluasi.
Seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, atau sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Silakan ditanya. Ada yang mau ditanyakan? Yang mau bertanya tunjuk tangan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanya? Jelas? Jelas semua? Jelasnya semua? Ditanya sekarang daripada nanti abu-abu. Ya kan? Kemudian untuk gelombang 1 tadi sudah jelas ya. Ike baru masuk ya. Ya, Ike. Kemudian Lilis sudah ada juga di sini lagi? Lilis? Enggak ada. Rosana? Rosana? Enggak ada juga? Berarti diganti aja Rosana ini. Oh ya. Oke. Oke. Iya. Udah. Kemudian ada tadi saya dengar bahwasannya ada yang baru bayar-bayar. Yang ada di grup itu kan yang ini ya, yang sudah bayar yang lalu-lalu. Mungkin ada yang baru bayar tadi. Tolong nanti di-listkan kembali ya, di-listkan kembali yang sudah bayar itu. Jadi nanti nggak salah dengan data yang sudah saya buat di sini. Misalnya Adelia, ada Adelia di sini. Adelia, nggak ada. Si Anggi. Anggi, ada Anggi. Hadir Bu, saya Bu. Ya kan? Soalnya katanya ngotot-ngotot sudah bayar. Udah saya cross check ke Bu Eis belum bayar. Ya maksud saya gini, minta tolonglah dilunaskan. Biarpun nggak lunas, apalah. Kalau bila perlu teleponkanlah ke bendahara, ke Bu Eis, ya sampai mana-mana aja yang harus kamu bayarkan. Barangnya kalau nggak bisa total, gitu kan. Jadi paling tidak janganlah pula uang kuliahmu tak kau bayar deh. Ya. Jadi biar sama-sama mengerti lah. Kemudian si Putri Clara. Ada Putri Clara. Tunjuk tangan. Siap ada, Bu. Nah, itu pun belum ya, Dek. Karena misalnya kemarin itu saya tanya si Ruth saya buat jadwalnya, saya nggak tahu Bu bayar atau nggak. Ditanya orang tuanya, Dek sudah bayar nggak aku mah, dan nanti kau nuntut padahal memang belum bayar kau. Gitu kan, karena kemarin seperti itu, ngotot-ngotot udah katanya padahal belum. Ya kan, biar sama-sama enak kita nanti. Ya kan? Udah. Kemudian untuk tindakan yang akan yang akan diujiankan itu ada 10 tindakan ya, ada 10 tindakan yang kita ujiankan, tetapi untuk satu mahasiswa itu mendapat ujian nanti di hari Senin, misalnya ujian di Arnawicca, berarti dia harus melakukan 2 tindakan, dia dapatnya 2. Ya. Jadi nanti formatnya juga akan kita bagikan ke mahasiswa biar mahasiswa juga bisa belajar, ya kan? Bisalah ada bahan untuk baca-bacaanmu. Jadi nanti jangan terheran-heran, nggak pernah, ya. Bila sedikit ini ya, fokusnya itu kau pelajarilah yang sudah dipelajari oleh dosennya, tapi lebih berfokus kita ini memang ke gawat darurat, gitu ya. Jadi itu semua nanti akan kita bagikan nanti setelah selesai ini, ya. Ya ada 10 tindakan. Oke. Kemudian nanti antara gelombang 1 dan gelombang 2 itu nanti kan tidak bertemu.
ya kan? Siapa tahu nanti ada yang saling pacar-pacaran ini nggak terdeteksi, ya kan? Pokoknya jangan kalau belum jammu, itu aja. Ya, kalau jammu jam 1, jangan datang jam 8. Ya. Jadi tidak ada alasan. Kalaupun nanti kau sudah di sana, di gerbang, kita tidak akan masukkan ke dalam asrama sebelum waktu yang ditentukan. Oke ya. Ada lagi mau ditanya? Ada? Kalau nggak ada, biar dilanjutkan sama Bu Deni. Kalau ada lagi nanti mau saya tambah, jangan lupa ya kan. Kadang udah di sini lupa juga. Orang. Apa sih? Ini kucing. Yang saya panggil berapa orang? Yang mau ujian ini hanya berapa orang? Nggak 32. Oh, 32. Udah biarin aja. 32 berarti udah ya. 31. Oh ya tadi karena keluar tadi. Hanya setengah. Oh ya 31. Udah ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah dijawab situ, jangan hidupin ya moodnya ya. Jadi hari ini saya sedikit memberi gambaran yang akan kalian lakukan untuk hari ya, hari Senin. Jadi kalian supaya blank, supaya tidak jangan bingung pada saat nantinya pelaksanaan di lapangan. Nah, tadi sudah dikasih gambaran oleh Bu Resmi bagaimana proses pelaksanaan yang kalian kerjakan. Mulai dari melakukan cabut nomor, kemudian satu orang siapa yang bisa saya inikan? Apa yang sudah ditangkap dari Bu Resmi? Joko, kok? Siap. Oke, yuk. Sehat kok? Alhamdulillah. Nah, udah, yuk. Ceritakan sedikit. Meeting aplikasi nih. Yang sudah ditangkap tentang mengenai ujian praktik ini, dan ujiannya itu ada 10 yang diujikan. Jadi 1 orang itu dapat 2 ujian, Bu. Dari pertama kok, putus-putus. Jelaskan apa sih yang mau kamu lakukan. Nah, gitu loh. Yuk, apa yang mau kamu lakukan? Nanti saya akan bilang apa umpamanya saya suruh masang kibus, terus suruh IM, IB atau enggak. Saya potong Joko. Fokuskan kamu apa yang mau kamu lakukan, jangan kompetensinya yang kamu sebutkan. Maksud saya, kamu datang ngapain sampai selama lebih kurang dari jam 8 sampai jam 12. Gitu. Saya datang akbar dengan menggunakan market media. Terus tadi sadar sudah tidur dinas. Dan setelah itu dibagi, Bu, membagi berapa kelompok. Terus? Masih blank? Masih blank. Terus apa lagi? Dibagi, Bu, mau memilih tempat yang putus-putus suaranya. Tunggu. Suaranya ini putus-putus. Oke, makasih kok. Sebentar ya kok ya. Saya cut dulu ya kok. Matikan dulu kok. Unmute kan? Oke. Siapa yang jelas? Siapa yang jelas tadi suaranya? Asal aja. Aca. Nisa, hidupkan nak. Oke, hidupkan. Udah. Cantik. Bagus suaranya. Yuk. Jelaskan dari pertama, apa sih yang mau kamu lakukan? Mulai dari kamu datang sampai kamu selesai semua yang kamu kerjakan. Saya mau supaya kalian ada gambaran, apa sih yang kalian lakukan nanti, gitu. Yuk. Yang pertama, itu kan Bu dibagi 2 gelombang.
gelombang pertama itu dari jam 8 sampai jam 12. Sayang, itu nggak usah. Saya kalau itu nantinya kan dari roster udah jelas gelombang pertama sama gelombang kedua. Fokus kamu gelombang pertama aja. Nah, ya, jadi satu jalan dulu yang kamu hadapi. Jam 8 datang ke Akper dengan pakaian baju bebas rapi. Sampai sana mandi terus pakai baju dinas, Bu. Udah, stop, saya cut dulu ya. Jam 8. Jam berapa kamu ujiannya, sayang? Jam 8, Bu. Datangnya sebelum jam 8. Iya, enggak. Makanya maksud saya gini, supaya jangan blank kalian. Apa yang mau saya lakukan nanti hari Senin? Yuk, ulang lagi. Jam berapa kamu datang? Sebelum jam 8, Bu. Perkirakan, jam berapa? Jam 7, Bu. Oke, yuk. Udah siap-siap mandi pakai baju dinas, baru cabut nomor, Bu. Oke. Lanjut. Udah tahu tindakan apa, baru buat kajian, Bu. Baru? Buat kajian. Buat pengkajian. Minta sama siapa kertasnya? Sama Ibu. Minta sama Bu Dila ya, Nak ya? Minta sama Bu Dila. Oke, lanjut. Nah, biar tahu kalian semuanya gambarannya. Sama Bu setelah kamu Oke, lanjut. Apa yang kamu lakukan? Baru Dina. Baru apa, Nak? Ini, Bu. Mau ngamprah peralatannya, Bu. Dah, gini aja. Saya cerita dari awal, 2 kali udah diterangkan juga oleh Bu Resmi gini. Kamu tuh di-cut tadi udah sampai jam 8, kamu udah mandi, sudah beres, sudah siap, dan cabut nomor jam lebih kurang jam 7:30. Jam 7:30, kamu meminta kertas ke Bu Dila. Untuk di situ nantinya kamu akan membuat. Oke, nah sudah kamu ambil kertasnya, jam 8 kamu akan ujian langsung ke pasien di sini, meskipun pasien nantinya yang akan kamu hadapi itu pantol, tapi prinsipnya itu adalah harus wajib kamu anggap itu manusia. Ya, jadi selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, kalau memang kamu sudah berkomunikasi, kalau sudah berhadapan dengan pasiennya. Nah, itu jam 8 kamu lakukan. Selama berapa jam? Selama lebih kurang 30 menit kamu lakukan. Nah, bagaimana prosesnya? Proses tetap sama pada saat kita BPCLS. Tolong diingat. Jadi bagaimana gambarannya? Pada saat kamu sudah berhadapan dengan pasien, tim penguji akan menceritakan tentang kondisi daripada pasien. Contoh, ini pasien perempuan umur 38 tahun, masuk dengan keadaan sesak. Kalau memang bisa ditambahkan sama tim penguji, hasil labnya sekian. Sudah. Apa yang akan kamu lakukan? Oh, saya lakukan pengukuran vital sign. Oke. Kemudian apa lagi yang akan kamu lakukan? Pemeriksaan, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Oke. Apa yang mau kamu inspeksi? Inilah terjadinya percakapan tanya jawab antara penguji dengan mahasiswa. Apa yang mau kamu inspeksi? Mulai dari head to toe, Bu. Oke, apa yang mau kamu lihat? Matanya. Penguji akan menjawab kalau memang terkait dengan penyakitnya ataupun yang akan diangkat datanya, ikterus. Oke, silakan ikterus, kamu catat. Tapi dicoret-coret aja dulu ya, cepet aja. Kemudian apa lagi yang mau kamu periksa? Udah Bu, bawahnya. Oh, susah. Ada penggunaan cuping hidung, kamu catat. Jadi setiap data yang kamu minta, hasilnya itu adalah tim penguji yang mengeluarkan.
Paham? Kalau paham, anggukkan kepala semua. Kalau enggak, siapa yang biar saya ulang lagi? Jangan HP-nya yang diangguk-anggukkan, kepalamu yang diangguk-anggukkan. Ha, Budi. Udah, kalau nggak jempol. Ini HP-nya pula yang diinikan. Udah paham sampai di situ? Bingung dia. Kau, gimana kau? Paham? Oke, mantap. Udah ya, sampai di situ udah siap. Jadi prosesnya tetap sama pada saat kita ujian di BTCLS. Prinsipnya sama. Inspeksi, apa yang mau kamu inspeksi? Dari mata, Bu. Matanya ikterus, kemudian hidung. Hidungnya ada penggunaan cuping hidung. Bibirnya bagaimana? Ada sianosis. Bagaimana lagi? Pucat. Itu semua data wajib harus kamu catat pada saat kamu melakukan pengkajian. Nggak akan sempat ataupun nggak akan kamu bisa save semuanya di otak kamu. Paham ya? Jangan sok pinter. Jangan sok pinter. Jadi buat aja di kertas ataupun kertas yang kamu gunakan, bawa pensil aja. Itu untuk yang dicoret-coret. Nanti kamu hapus. Oh, tadi saya dapat data ini. Oh, saya tadi dapat data ini. Oh, saya dapat data ini. Selesai. Oke. Itu selama 30 menit. Habis itu kamu keluar dari pasien. Karena nantinya si penguji akan mengarahkan kamu. Setelah kamu melakukan pengkajian, akhirnya oke, selesai semua, setengah jam, kamu melakukan pemasangan kateter. Nah, arahkan datanya nanti harus ada melakukan pemasangan kateter. Nah, berarti setelah kamu melakukan pengkajian selama lebih kurang 30 menit, kamu keluar dari lab, kamu duduk di gang untuk membuat ASCAP. Mulai dari pengkajian, data fokus, diagnosa keperawatan 3 minimal diangkat 3 ya. Baru masuk ke intervensi. Intervensi hanya 1 diagnosa saja yang kamu angkat. Contoh, tadi kan mau pemasangan kateter. Atau yang simpel aja, daripada saya blank lagi. Misalnya tadi pemasangan infus. Berarti gangguan cairan dan elektrolit. Salah satu dari 3 tadi diagnosa yang mau kamu ambil. Yang kamu ambil. Satunya ini tadi ada gangguan cairan dan elektrolit. Oke. Setelah itu, buat intervensi. Hanya 1 diagnosa saja yang kamu angkat. Buat intervensinya. Tapi bukan 1 itu hanya pemasangan infus. Ya banyak tindakan-tindakan keperawatan untuk mengatasi penyelesaian ataupun untuk mengatasi gangguan cairan dan elektrolit tadi. Gitu. Tapi salah satu di dalamnya itu adalah pemasangan infus. Stop sampai di situ. Untuk tulisan. Kemudian, ada waktu sisa, silakan Anda buat form. Ada ya? Form alat, permintaan alat khusus untuk mengambil alat-alat untuk pemasangan infus. Ataupun istilahnya untuk dianperakan. Untuk kita anperakan. Udah. Jadi waktu kamu dari mulai pengkajian sampai dengan persiapan alat itu 2 jam. Jadi tolong manfaatkan waktu. Habis itu selesai, baru kita ujian lebih kurang setengah jam. Ujian tindakan pemasangan infusnya. Selesai dari situ, kamu beresin alat semua, kamu bersihkan si pantong tadi dengan desinfektan. Sudah, baru kamu lanjutkan lagi asuhan keperawatan kamu sampai dengan evaluasi. Evaluasi pada saat selesai kamu mengerjakan tindakan tersebut. Udah ada gambarannya? Mudah ada gambarannya. Nanti seorang akan saya minta ulang lagi bagaimana prosesnya. Habis itu, setelah kamu kerjakan lagi sampai dengan evaluasi,
Yang terakhir adalah kamu respon kembali dengan dosen. Jadi batas kalian adalah sampai jam 12 untuk sesi pertama. Kalau sesi kedua mulai dari jam 1 sampai dengan jam 4. Prosesnya sama seperti yang tadi. Gambaran tindakan yang akan kalian lakukan nanti sudah akan di-share oleh Bu Resmi. Silakan tolong dibaca dan tolong jangan dihafal mati. Dipraktekkan. Meskipun di tempat kalian alat-alatnya tidak ada, tapi umpama ya, ini. Kalau bisa itu di kertas pun nggak masalah. Ini kamu anggap pinset, ini kamu anggap ini kamu anggap ini kamu anggap. Jadi semua alat itu terekam. Lebih mudah nantinya akan kamu ingat daripada nantinya kamu tidak paham sama sekali apa sih yang akan saya kerjakan gitu, ataupun apa sih yang harus saya persiapkan gitu. Lagi Wi, dari awal Wi, proses ujian yang akan kamu laksanakan. Baik Bu, untuk prosesnya, yang pertama itu ini setelah masuk lab Bu. Yang pertama melakukan pemeriksaan. Ini kasus sesuai dengan yang ditentukan oleh pengujinya nanti. Kemudian setelah dilakukannya pemeriksaan, sudah didapat diagnosa, kemudian kita melakukan pengkajian. Dimulai dari gini Bu, kita membuat ASCAP, dimulai dari pengkajian, kemudian data fokus, analisa data. Di sini kita angkat 3 diagnosa, kemudian di intervensi kita hanya melakukan hanya memasukkan satu masalah yang ditemukan saja. Seperti yang Ibu bilang tadi, masalah gangguan cairan dan elektrolit, Bu. Kemudian setelah didapatkan intervensi tersebut, kita melakukan persiapan alat. Kemudian setelah melakukan persiapan alat, kita mengampra alat-alat tersebut, kita lakukan intervensi tadi Bu, yang satu masalah tadi itu. Kita praktekkan kembali selama setengah jam. Kemudian sudah selesai, kita lanjutkan untuk menuliskan sampai ke evaluasi. Setelah selesai sampai ke evaluasi, kemudian kita respon dengan penguji tersebut. Oke, udah paham. Udah Dewi paham. Yang lain ada yang belum paham nggak? Betul. Makasih Wi. Oke. Lagi. Oke. Ya. Yang lain ada yang kurang paham? Terutama yang hari Senin dulu ya Nak. Yang hari Senin dulu, terutama yang hari Senin dulu, kira-kira sudah ada gambaran, dan tolong jelaskan sama teman-teman yang belum hadir hari ini, tolong sampaikan, tolong bantu teman-temannya. Ya, ini baru nampak saya si Joko yang organiknya. Ko minta tolong ya Ko. Sampaikan ke yang akan ujian hari Senin ya. Iya Bu, sampaikan nanti Bu. Oke, prosesnya tetap sama. Udah, itulah gambaran Anda. Itulah yang harus Anda kerjakan. Oke, saya rasa sudah, itu dia gambarannya. Kemudian yang paling penting adalah kamu boleh ikut ujian jika, tadi sudah diterangkan oleh Bu Resmi, sudah melakukan pembayaran. Nah, masalah kalian apa-apa saja pembayaran yang belum selesai, tolong koordinasi dengan Bu Uwis. Ya, apapun itu, kita tidak otomatis kita hanya kalau memang enggak, itu atas persetujuan juga dari bendahara. Jadi mohon kalian tolong lebih aktif lagi untuk berkomunikasi dengan Bu Uwis, permasalahan apa misalnya. Aduh Bu, belum ada uangku Bu, aduh Bu, atau terserah kalian, itu kami no comment.
kami no comment untuk bagian mempersiapkan ujiannya. Tetapi sama bendahara, antara kamu dengan bendahara bagaimana komunikasinya, sehingga nantinya kamu bisa ikut ujian. Ya. Kemudian, oke, saya rasa sudah semua juga yang dijelaskan oleh Bu Resmi, hanya penambahan saya itu tadi. Jadi tetap tolong dijaga yang namanya komunikasi. Meskipun pasien yang kalian hadapi adalah pantom, tapi prinsipnya itu adalah manusia. Baik itu apapun, tetap harus kamu jaga privasi, kemudian kesterilan alat, sesuai dengan prinsip SPO kamu kerjakan. Ya, udah, saya rasa itu saja. Sekali lagi, adakah yang mau ditanyakan? Tunjuk tangan. Oke, saya rasa tidak ada lagi. Kemudian sedikit saya evaluasi. Setiap kita membuat suatu Zoominar ataupun pertemuan, tolong kita saling menghargai ya. Kita saling menghargai, tidak perlu saya katakan harus bagaimana etika kalian, enggak. Kita sama-sama di sini. Di sini pun tidak gila dihormati, gila kepengen pengen dihargai, biasa aja. Kan ada masing-masing etika baik itu dosen, baik etika mahasiswa, bagaimana cara berperilaku. Maaf cakapnya, kalau kalian sudah keluar dari sini, mau kalian menungging pun dimanapun, terserah kalian. Itulah kasarnya. Tapi tolong kalau memang status kalian masih mahasiswa di sini, tolong sama-sama saling mengingatkan ya. Karena di sini saya tetap nampak yang paling tertua itu organiknya Joko. Joko, saya minta tolong Joko saling mengingatkan kalian ya. Kalau lewat dari, ya jawab dulu kok. Yaudah, kok jawab dulu kok. Iya, siap. Oke, jadi nanti kalau pun kalian nanti sudah keluar dari sini, sebenarnya kalau memang pengen putus dari Akperkesdam 1 Bukit Barisan, luluslah kalian UKOM. Nah, suka hati kalian itu mau ngapa-ngapain. Tapi kalau belum lulus UKOM, tak akan bisa tamat kalian dari sini. Kenapa? Yang dikatakan tamat, yang dikatakan lulus dari Akperkesdam 1 Bukit Barisan, itu kalau dinyatakan lulus UKOM. Karena kalian sudah aturan exit exam. Tidak akan bisa kamu dinyatakan lulus, tidak bisa mendapatkan ijazah kalau belum lulus UKOM. Jadi, tolong sebentar waktu ini manfaatkan dan tolong kondisikan badan kamu dengan aturan ada di sini ya. Gitu. Jangan tingkah-tingkah yang aneh-aneh. Udah, saya rasa itu saja. Terima kasih. Ada teman-teman beresmi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kalian semua ya. Sukses semua. Nanti katanya materinya ke grup aja kayak udah tutup itu. Oke, baik. Rosana sudah ada di sini, Dek. Rosana. Lilis. Sudah, Bu. Oke, itulah. Lembut kali suaramu ya. Oke. Nanti kalau kurang jelas boleh japri ke saya. Ya, kalau kurang jelas, ya kan? Siapa tahu di sini takut untuk bertanya. Ya, boleh nanti langsung ditanyakan ke Japri. Kemudian nanti untuk materi yang akan diujiankan dengan tim-tim dosennya akan saya bagikan. Dan apabila saya lupa, tolong diingatkan. Oke ya? Oke, saya rasa itu aja. Ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada yang mau disampaikan,
Selamat belajar ya, selamat belajar dan selamat siang. Siang, Bu. Masih lama ya? I can see the pain living in your eyes. I know how much you try. You deserve to have so much more. I can feel your heart and I sympathize. And I'll never criticize all you've ever meant to my life. I don't wanna let you down. I don't wanna lead you on. I don't wanna hold you back from where you might belong. You would never ask me why. My heart is so disguised. I just can't live a lie anymore. I would rather hurt myself than to ever make you cry. There's nothing left to say but goodbye. You deserve a chance at the kind of love I'm not sure I'm worthy of. Losing you is painful to me. I don't wanna let you down.
you on. I don't wanna hold you back from where you belong. You would never ask me why. My heart is so disguised. I just can't live a lie anymore. I would rather hurt myself than to ever make you cry. There's nothing left to say but would never ask me why. My heart is so disguised. I just can't live a lie anymore. I would rather hurt myself than to ever make you cry. There's nothing left to try. No, it's gonna hurt us both. There's no other way than to say goodbye. Oke, sekian dan terima kasih. Saya ini langsung ya. Bye.